Bareng saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Nah, hari ini saya berada di aula KPU Kabupaten Purwakarta, dan tentu saja saya hari ini akan berbincang dengan Ketua KPU Kabupaten Purwakarta, Kang Dian Hadiana. Selamat siang, Kang. Selamat siang. Ya, terima kasih sudah diterima di sini, Kang. Sehat, Kang ya? Alhamdulillah. Sehat. Hari-hari ini repot apa, Kang, di KPU Purwakarta? Tentunya kita lagi sedang menjalani tahapan pilkada ya sekarang. Iya. Setelah pemilu 2024 selesai, kita sudah tuntaskan di pemilu di kemarin, di tanggal 2 Mei tepatnya, kita melaksanakan pleno terbuka, penetapan alokasi kursi, perolehan kursi dan penetapan calon terpilih. Penetapan calon terpilih. Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta. Ya. Berarti di situ tuntas sudah pemilu dan kita sekarang sedang menjalankan tahapan pilkada. Nggak ada tanggungan sengketa ya? Alhamdulillah Purwakarta aman ya? Aman. Oke. Saya dari berbincang sukses tanpa ekses lah kita. Oke. Saya berbincang dengan beberapa KPU yang lain di Jawa. Ada mereka baru ini. Ada beberapa ya. Purwakarta aman ya? Aman. Terus yang mendatang dalam waktu dekat ada agenda apa, Kang? Di pilkada ini, kick off ya? Di pilkada ini kita sudah masuk ke tahapan persiapan. Di internal kita melaksanakan perekrutan penyelenggara di tingkat kecamatan sama tingkat desa ya. Tingkat desa ya. Bahkan kalau untuk tingkat kecamatan PPK itu, insya Allah mungkin besok kita melaksanakan pelantikan. Besok pelantikan. Ada berapa jumlahnya, Kang? Kita karena 17 kecamatan, dikali 5 jadi 85. 85 orang. Orang PPK karena masing-masing kecamatan kan 5 orang. Oke. Seperti halnya kami, mungkin di sini 5 orang kan. Jadi besok mungkin insya Allah kita akan melaksanakan pelantikan bagi mereka yang mendaftarkan PPK dan terpilih. Nah, lalu ya rangkaian tahapan seleksi untuk PPS pun berjalan. Oke. Bahkan lusanya itu kita langsung tes tertulis atau CAT untuk peserta terdaftar untuk menjadi penyelenggara di tingkat desa. Karena ini mungkin tidak ditayangkan langsung besok, berarti besok itu hari Kamis tanggal 16 ya? Tanggal 16. Iya, tanggal 16. Mei 2024. Ya gitu. Nah, kan kalau launching nanti acaranya apa aja? Nah, jadi di tahapan pilkada itu salah satunya selain perekrutan persiapan, perekrutan badan ad hoc, kita akan melaksanakan peluncuran untuk pilkada, yaitu peluncuran maskot dan jingle. Kemarin kita sudah melakukan sayembara terkait dengan maskot dan jingle, dan kita sudah umumkan pemenangnya. Nanti paling tidak kita akan meluncurkan atau launching mungkin ya. Maskot dan jingle itu rencana kita tanggal 9 Juni. Tanggal 9 Juni. Tanggal 9 Juni. Sudah bisa dibocorkan belum maskotnya apa, Kang? Nanti aja biar ini ya. Biar surprise gitu ya. Tapi sangat khas Purwakarta ya harusnya ya, atau gimana? Ya, itu salah satu khas dari Purwakarta. Gitu ya. Kita kan waktu sayembara kemarin, walaupun kita yang menentukan, tapi tentu saja kita juga dibantu juri ya. Iya. Dari beberapa seniman gitu kan, dari budaya, untuk menentukan, memilah dan memilih beberapa yang terbaik. Selanjutnya kita yang memutuskan. Jadi nanti mungkin kita akan launching terkait dengan maskotnya. Dari mana aja, Kang, yang kirim naskah? Banyak sebenarnya, ternyata bukan Purwakarta saja yang membuat jingle dan maskot itu. Purwakarta, dari luar Purwakarta banyak, sampai ke Jawa Tengah. Jawa Tengah ada yang Sleman, Bawen, mana gitu ya. Iya. Kalau nggak salah kemarin kita lihat itu. Banyak dari luar juga. Ini berarti, mungkin animonya bagus ya. Iya. Berarti ternyata tahapan KPU, tahapan pilkada itu ada satu hal yang tersembunyi sebenarnya ini ya. Lomba ini ya, sayembara ini ya. Jadi ajang seniman untuk pamer karya ini ya. Itu tadi sebenarnya, kalau ini kan lebih ke ini ya. Kalau tahapan intinya kan ada ya. Iya. Bahwa tahapan intinya adalah pelaksanaan. Iya.
Kalau ini kan sifatnya mungkin lebih ke sosialisasi Iya. dan sebagainya. Jadi tidak memang secara eksplisit bahwa ada tahapan Iya. pembuatan jingle Ya, dan masker nggak ada. tapi ternyata ini juga menarik animo masyarakat, Menarik animo masyarakat. terutama seniman ya. Iya, iya Oke. betul. Memberikan ruang kepada mereka Iya. untuk bagaimana mengekspresikan. Nah ini kan sebenarnya bukan event resmi yang Iya. seperti event-event di luar lomba, Iya, betul, lomba betul, apa betul. gitu. Ternyata Riwayat setiap gitu ya. kabupaten kota se-Indonesia melaksanakan, Ya, bayangkan provinsi itu. juga, Iya, iya. provinsi juga. Berarti ada 500 berapa 540 ya? Iya. Kabupaten kota. Wah itu event besar sebenarnya Iya, kalau kita digabungin itu ya. Kayaknya nggak ada event lomba sebesar ini kalau kayak gitu ya. Iya. Harusnya ya. Dapat mulia kan sih? Iya ya. Harusnya. Ya, terbanyak serentak lagi Serentak kan? ya. Dan pengumumannya kan pasti nggak jauh-jauh. Iya, 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 nggak harganya jauh-jauh. Nanti pengumuman pas kita peluncurannya pun nggak terlalu jauh waktunya Ah. di bulan-bulan. Itu ntar di media sosial begitu banyak ini muncul yang pemenang-pemenang yang unik itu Betul, pasti ya. betul. Oke. Jingle belum lagi jingle. Jadi hadiahnya berapa Kang emang kan? Hadiahnya lumayan lah sebenarnya. Sekitar berapa ya? Saya lupa kalau ininya. Tapi kalau di total-total itu kalau di kita, karena tetap ada peringkat-peringkatnya Iya, ya, walaupun tetap yang digunakan satu. Kita Iya. untuk bagaimana mengapresiasi kan, karena yang banyak. Jadi kita Paling nggak pilih bisa buat ngopi 1, sebulan itu 2, ya. dan 3. Ya ngopi sebulan. Ya, yang penting ya itulah ternyata di tahapan di KPU ini ada satu event yang bisa menarik minat para seniman grafis ya, seniman musik juga Iya, untuk iya. jinglenya berarti ya. Hebat ini berarti. Iya. Nah, Kang, ngomong-ngomong tentang pemilu ya yang sudah lalu, kalau boleh tahu berapa angka partisipasi kan? Angka partisipasi kita 84,484 sekian ya. Itu naik dari sebelumnya. Itu kalau dibandingkan dengan pemilu 2019, kita naik Berapa persen kan? dulu 82, sekitar 2% lebih lagi. Oh, ya, lumayan lah ya. Itu kalau angka 2%, tapi kalau dihitung Di angka pemilihnya, itu pemilih. lumayan kan puluhan ribu kan. Puluhan ribu. Kalau dihitung pemilihnya ya, Iya, iya, iya. 2% itu kan pasti besar. Kalau ribuan. menurut Kang Dian, kenaikan itu faktor apa, Kang? Kenaikan itu faktor salah satunya mungkin kesadaran masyarakat juga bahwa sangat pentingnya pemilu, maka masyarakat terpanggil untuk datang. Itu Kalau ini, kalau gegap gempitanya pemilu, tokoh macam-macam, isu-isu yang beredar macam-macam, ya dinamika di situ berapa? Kira-kira kalau dibandingkan dengan Ini ini ya sebenarnya kan gegap gempita itu justru mendorong juga untuk partisipasi ya. Apalagi dengan sekarang kan media cukup banyak untuk memberikan bagaimana informasi kepada masyarakat ya, iya ya. sehingga mereka juga lebih memahami proses demokrasi ini, sehingga ya mereka terpanggil untuk datang. Salah satunya itu sih, kalau untuk ini ya, masyarakat itu udah cerdas lah, udah ada ini ya, maksudnya Iya. udah Semakin kesini memahami semakin betul gitu, tahu maksudnya. ya. Memahami betul bahwa pentingnya Pemilu ya. pemilu. Nah, saya itu beberapa kali ngobrol sama ketua KPU di kota kabupaten lain, Ya. Kang, di Jawa Barat. Nah, tantangannya itu di pilkada itu ada kecenderungan pemilihnya Menurun. dengan partisipasinya akan lebih kecil. Nah, apakah di Purwakarta ada concern itu? Ya tentu saja itu jadi concern kami. Iya. Jadi concern kami, setidak-tidaknya kita bisa mempertahankan angka partisipasi itu. Iya. Syukur-syukur kalau kita bisa meningkatkan ya, dari 84 bisa meningkat lagi. Ya upaya-upaya kita pasti akan kita lakukan dengan bagaimana kita mungkin memperbanyak sosialisasi dan sebagainya. Bahkan nanti dalam tahapan-tahapan tertentu pun seperti kita melaksanakan pemutahiran data pemilih itu Iya. nanti kan bulan ini ya, Mei, Juni itu kita sudah melaksanakan pemutahiran data pemilih. Kita nunggu setelah PPS atau penyelenggaraan tingkat desa selesai, nanti kita akan melakukan rekrutan kembali untuk petugas pemutahiran data pemilih.
Itu tugasnya datang ke rumah mengecek mendata ke setiap rumah. Mungkin di satu situ di situ kita akan sampaikan bahwa nanti tanggal 27 November 2024 itu akan dilaksanakan pemilihan gubernur dan bupati lah. Kira-kira seperti itu. Itu upaya kita untuk mensosialisasi. Berarti secara teknis mereka itu juga akan berfungsi sebagai sosialisasi juga ya. Sangat strategis malah sebenarnya. Karena mereka itu datang langsung ke rumah-rumah. Kalau KPU paling kan kelompok ya gitu ya. Kelompok dengan harapan kelompok-kelompok tertentu itu bisa menyampaikan paling tidak ke anggotanya, ke keluarganya dan sebagainya. Itu jangkauan kami ya. Dan mungkin nanti ada tingkat kecamatan, tingkat desa yang akan melaksanakan itu juga serta-merta. Ya, upaya-upaya itu akan kita lakukan. Dan tapi tentu juga sih sebenarnya tanpa peran media saya kira kita juga mungkin belum tentu akan maksimal ya. Karena saluran informasi ya tentu saja di media itu sangat efektif untuk bagaimana menyasar pemilih atau masyarakat untuk memahami terkait dengan tahapan pilkada. Nah, jadi selain Pantarlih ada lagi? Kalau di penyelenggara itu kita sosialisasi. Nanti ketika biasanya menjelang hari H itu KPPS ya. Karena KPPS itu orang situ. Orang kan gitu ya? Setempat ya. Orang setempat. Di TPS itu kan pasti orang situ. Biasanya ada dalam satu RT atau 2 RT atau dalam satu RW kalau RW-nya kecil kan itu di lingkungan situ. Setidaknya dia ketika diangkat walaupun tugas utama mereka ini melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di hari H, tapi ada tugas sebelum itu, yaitu dia menyampaikan surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan, undangan itu ya? Ya, kalau masyarakat bilangnya undangan. Kalau kita pemberitahuan sebenarnya. KPU surat pemberitahuan. Jadi surat C pemberitahuan modelnya. Jadi kita memberikan pemberitahuan. Baik mungkin bisa disampaikan melalui formulir, dan di situ pun disampaikan juga secara resmi. Bahwa Bapak, Ibu, nanti tanggal 27 November kita akan melaksanakan pemilihan baik gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati. Itu kan tersampaikan sosialisasi langsung itu. Sama mereka itu dengan Pantarlih tadi sebenarnya. Bahkan itu sudah disampaikan TPS-nya di sini gitu. Iya. Kalau Pak KPP sudah. Udah ya. Karena mereka ini membawa data yang memang sudah ditetapkan TPS-nya di situ. Yang sudah ditentukan sama Pantarlih. Iya. Mereka tuh di mereka seperti itu. Nah, itu menurut saya sih efektif juga. Paling tidak dengan memberitahukan. Nah, tapi tentu saja pemberitahuan ini harus ada elemen lain yang menguatkan mereka untuk datang ya, pemilih atau masyarakat itu datang. Selain kita mensosialisasikan, memberikan pendidikan pemilih. Bahwa pentingnya pilkada mungkin ya, kalau kemarin kita pentingnya pemilu, sekarang pentingnya pilkada. Pentingnya kita memilih pemimpin di Purwakarta, pentingnya kita memilih pemimpin di tingkat Jawa Barat, seperti itu yang akan kita sampaikan. Dan harapan kami sebenarnya ini bagi peserta. Di peserta di pilkada itu ada 2 sebenarnya kategorinya. Peserta yang mereka berangkat dari perorangan. Perorangan ya. Non partai. Jadi pasangan calon perorangan istilahnya. Ada juga peserta nanti yang akan datang melalui partai. Pesertanya ada 2 seperti itu. Nah, baik keduanya kami berharap sih sebenarnya mereka ini menjadi ajang juga untuk memberikan informasi itu. Karena sedianya mereka ini kan sebenarnya sebagai peserta. Selain mengkampanyekan, mereka sangat berkepentingan untuk menyampaikan berkampanye mereka, menyampaikan sebagainya itu memberikan literasi juga sebenarnya buat. Karena di dalam kampanye itu kan nanti itu yang dijabarkan visi misi. Mau dibawa kemana Purwakarta, kan kira-kira seperti itu biasanya kan. Itu kan literasi sebenarnya buat. Jadi sebenarnya lebih lebih membawa alasan lagi mereka membawa alasan. Mungkin di sini terkotak-kotakan, saya pengennya Purwakarta ke depan tuh kayak gini. Pas begitu ada calon kayak gitu mungkin nyambung kan. Oh ini harus nih kan gitu. Jadi peran mereka itu sangat penting juga peserta itu. Bukan hanya kami di penyelenggara, tapi peran peserta itu sangat penting untuk bagaimana meningkatkan partisipasi. Kalau kata kita teman-teman itu ya paling tidak kita memiliki peserta yang bisa menarik
simpatik masyarakat untuk datang gitu kan sebenarnya kan. Ya, Gitu, iya itu. Berarti peserta pemilunya, pilkadanya ini yang harus menarik ini. Kalau orang kaya nggak menarik ya pemilihnya nggak datang juga bisa aja. Kira-kira seperti itu lah. Tapi saya yakin Kalau mungkin ini Kang, kan ini kan serentak ya. ya. Berarti mestinya libur nasional kan ya. Ya. Berarti itu ini kan pilkada yang baru pertama serentak di Indonesia. iya. Kalau kita melihat ke belakang, itu ada 3 klaster pilkada kan. 3 ya oke. Dari 2015, ada yang 2017, ada yang di 2018. Ya. Purwakarta masukin 2018. Oke ya. Yang klaster itu. Ada 3, setelah ini dirangkum jadi 3 klaster. Bahkan terakhir kan yang 2015 sudah melaksanakan seperti Karawang, Cianjur, Indramayu kalau nggak saya. Yang 8 kabupaten kota di Jawa Barat itu melaksanakan di tahun 2020. 2020. Terakhir itu kan. Nah, Purwakarta harusnya 2023 kemarin pilkada. Tapi dengan ada keserentakan ini, nah ini kan banyak pejabat bupati wali kota yang sekarang menggantikan untuk sementara sampai kepada titik pilkada ini serentak Indonesia. Ya tentunya mungkin mudah-mudahan nanti libur nasional karena serentak di Indonesia. Mungkin harusnya angka partisipasi lebih tinggi ya karena ada libur ya. Betul. Yang kerja di negara di luar wilayah. Nah, oke. Mungkin kalau kayak seperti dulu partisipasinya misalkan kenapa tadi itu ya lebih kecil daripada pemilu gitu. Iya. Karena pemilu itu kan libur nasional. Misalkan orang Purwakarta yang kerja di Karawang, terus yang tinggal sementaranya di Karawang mungkin pulang pada saat pemilu kan, atau yang di Jakarta, atau mungkin yang di Bandung, mungkin karena libur nasional. Tapi pilkada, ketika klaster kemarin kan Purwakarta pilkada, tapi Karawang enggak. Iya. Gitu kan misalkan, atau Bandung enggak, atau Jakarta enggak juga. Karena tidak ada samaan waktu ya. Karena nggak libur jadi nggak pulang dan sebagainya. Sama halnya ketika mungkin tidak pulang, sebab itu mungkin akan mengurangi. Tapi saya pikir sekarang ini ya harusnya tetap bertahan. Iya. Selain masyarakat sudah memahami pentingnya pilkada, dengan waktu yang ada saya pikir ya partisipasi harusnya tetap terjaga, bahkan lebih cenderung meningkat sebetulnya. Iya. Mudah-mudahan. Iya. Mudah-mudahan. Oke. Ada lagi faktor yang bisa mendorong itu? Ya sebenarnya selain hal itu literasi ya, literasi ya tadi tentang pentingnya dan sebagainya. Saya pikir itulah yang menjadi ini yang paling utama sebenarnya. Kita masih bersyukur kan kalau di kita masih bagus. Iya. Dibandingkan kalau saya baca itu di tahun berapa tuh? Pemilu di Amerika itu 60% atau berapa gitu ya. 60% udah bagus mereka. Udah bagus mereka itu. Kalau kita ini udah 80 sekian udah cukup ya. Walaupun belum seperti Singapura lah kayaknya. Singapura lebih tinggi seperti partisipasi. Iya. Betul. Nah, dari sisi ada perubahan nggak Kang dari sisi jumlah TPS? Ya, jadi untuk TPS tentu nanti akan berubah karena memang dalam regulasi diatur untuk pemilu dia karena rumit. Ada 5 kertas suara lagi ya. Suara dan sebagainya. Tapi memang diatur di situ untuk pemilu itu kemarin itu kita paling banyak di 300 satu TPS itu 300 pemilih. Nah, kalau pilkada ini bisa sampai 500 pemilih. Satu TPS-nya. Tentu kalau melihat ke situ ada merger berarti ya. Iya. Ada merger dari TPS ini dengan TPS ini satuin gitu kan. Dulu juga kan ada yang ya paling kurangnya 200 itu sebenarnya. 250 banyaknya ya, 280 sebagainya. Nah, sekarang ada ini kita memprediksikan 1.600 TPS dari yang sekarang kita prediksikan. Tapi tentunya nanti hasilnya kita lihat ketika Pantali sudah bekerja. Karena di situ kan kita akan lihat nih ada penambahan jumlah DPT-nya berapa. Tentu saja kan DPT kemarin pemilu 733.927 DPT itu pasti akan berubah kan dengan dari 300 menjadi 500 ya, berarti ada TPS hilang. Di situ ada penambahan secara DPT-nya. Nanti kita lihat dengan proporsional misalkan maksimal 500 itu kenanya berapa. Kalau nggak salah 2017
2018 itu 1.500 sekian. Oh. Makanya kita prediksi mungkin meningkat sedikit dengan adanya itu. Dari kemarin 2.692 kemarin itu 93 ya, 92. Iya. Nah, berarti kalau misal ada kemungkinan nggak Kang, kalau ada TPS yang dilikuidasi, di merger sama ke tempat lain, ada nggak misalnya kemudian orang itu mengalami hambatan secara geografis itu, dia harus pindah nyebrang sungai atau apa lebih jauh lagi kan berarti kan ya? Memang diatur sih di kita juga secara teknis ya terkait dengan bagaimana kita menetapkan jumlah lokasi TPS itu sesuai dengan jumlah DPT. Geografis kita pertimbangkan. Jadi ada misalkan karena dia masyarakat ini nyebrangnya terlalu ini dan sebagainya. Yang jelas kita menentukan TPS itu aksesibel. Aksesibel itu ya terjangkau, tidak terlalu jauh kan itu ya. Terjangkau gitu kan, bebas dari hambatan. Kalau sekiranya misalkan di sini dibatasi dengan yang agak sulit, misalkan sungai dan sebagainya, ini hanya contoh saja, Pak. Iya. Ya, sungai di sini ada di sini dan ini cukup misalkan 200 atau 300, kita nggak perlu memaksakan sampai 500. Oh iya. Oke. Daripada yang digabung dari jauh juga gitu kan, kita di situ ada. Kemarin pun ada yang seperti itu di kita. Jadi jauh-jauh malah nggak nyoblos lagi. Nah itu, khawatir itu kan aksesibel terkait yang aksesibel umum itu sebenarnya bagaimana kita. Walaupun kita memahami betul aksesibel yang pada yang secara lebih diinikan kepada disabilitas ya. Iya. Itu pembuatan TPS sebagainya. Iya. Tapi ya itu tetap jangkauan itu diperhitungkan. Kalau secara umum tantangan meningkatkan partisipasi itu apa di Purwakarta kan? Secara umum. Akang kan udah ini periode kedua berarti ya? Iya, periode kedua. Apakah kira-kira Kang tantangan yang mungkin beda dari kota kabupaten lain? Meningkatkan partisipasi. Iya, di sini. Atau mungkin ginilah, pemilih yang karakteristik pemilih di Purwakarta ini seperti apa sih? Sebenarnya kan kalau tantangan itu pas yang umum ya anak muda kan, pemilih pemula kan. Iya. Karena belum tahu bagaimana, belum pernah gitu kan. Itu sebenarnya tantangan umumnya. Tapi kalau dilihat di Purwakarta sebenarnya secara karakteristik pemilih hampir sama lah dengan kabupaten, nggak terlalu ini lah. Maksudnya kalau lihat lingkungan ya, mungkin di daerah yang kawasan industri, yang itu mungkin yang pula ini kan agak susah sebenarnya. Iya. Karena kesibukan dan sebagainya untuk memberikan. Tapi kalau secara ini umum kita sama aja sama yang ini. Paling ya sebenarnya sama, tantangannya itu dari anak muda. Oke. Kenapa? Sebenarnya anak muda itu tantangan, tapi sekaligus potensi sebenarnya. Iya. Karena pemilih pemuda paling banyak kan. Kemarin itu hampir 60%, hampir 50 sampai 60%. Paling banyak di Indonesia. Berarti kalau di Purwakarta sama sebenarnya. Berarti kalau mereka tidak terkelola dengan baik, bisa jadi angka partisipasi turun tuh. Angka partisipasi iya, oke. Jadi selain ini tantangan kenapa? Karena pemilih muda ini yang paling utama yang belum yang pemilih pemula ini yang belum pernah melakukan itu, ketidakpahaman dan sebagainya. Tapi di satu sisi ini potensi sebetulnya, potensi untuk ya mereka hadir. Oke. Karena kan ada rasa penasaran juga kan, belum pernah nyoblos dan sebagainya. Terus sekarang anak muda ini justru informasinya lebih cepat karena main HP dan sebagainya lebih main ini TikTok lah ya. Harusnya TikTok juga jadi, ada. untuk memburu informasinya kan lebih ini kan anak-anak muda sekarang ini ya. Artinya sebenarnya itu peluang juga untuk bagaimana partisipasi itu lebih tingkat selain tantangan. Oke. Oke. Nah, ini yang terakhir Kang. Tolong disampaikan kepada pemilih muda yang penuh tantangan tadi. Ya. Silakan Kang. Ya, untuk warga Purwakarta atau masyarakat Purwakarta seluruhnya, bahkan terkhusus mungkin buat anak muda Purwakarta bahwa nanti kita akan melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 27 November 2024.
cukup lama kalau menghitung bulan, tapi cukup singkat kalau kita mengerjakan tahapan sebenarnya. Kalau dihitung-hitung itu tinggal 100 sekian Hari. 110 hari akhir tepatnya. Harapan kami ya buat teman-teman anak muda Purwakarta, mari kita bersama-sama untuk mengisi ruang demokrasi dengan salah satunya adalah memilih pemimpin di Purwakarta, memilih pemimpin di Jawa Barat. Tentunya dengan dengan penuh kesadaran tanpa paksaan, kan gitu ya. Ya. Dengan penuh keyakinan atas pilihannya, yaitu nanti mungkin menjadi indikator salah satunya adalah pemilih yang cerdas, pemilih yang tahu maknanya pilkada, pemilih yang tahu siapa yang akan dipilihnya, karena itu akan menentukan masa depan Purwakarta ke depan, masa depan Jawa Barat ke depan. Kira-kira seperti itu. Oke, siap. Kang Dian, terima kasih atas penerimanya, atas bincang-bincangnya. Ya, terima kasih. Iya, banyak informasi yang Tribuners dapat untuk hari ini. Begitu Tribuners, bincang-bincang saya dengan Ketua KPU Kabupaten Purwakarta, Kang Dian Hadiana. Semoga, terutama Tribuners di Purwakarta, semoga informasi ini bisa menambah greget untuk datang ke TPS pada bulan November tanggal 27 bulan November 2024. Kita sama-sama memilih pemimpin kita. Terima kasih, sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya, tentu saja dengan Ketua KPU yang lain, dengan topik yang lain pula. Terima kasih, salam, sampai jumpa.